Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dari kelas Hukum 2A1 dengan NIM 2207011116. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bersama-sama melihat dan mendengar video ini untuk menambah wawasan kita. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat baginda kita, yakni Nabi Junjungan Halam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan apa yang kita ucapkan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mari bersama-sama kita dengarkan dan kita lihat ceramah dari Bapak Kamarudin SAG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kamarudin SAG. Beliau ini adalah seorang ustadz di kampung kami dan di desa kami, juga desa sebelah dan juga di daerah sini. Sekaligus beliau adalah guru SMP 2 Tasik Putri Puyuh. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya, apa sih Pak triknya agar sukses seperti Bapak bisa menjadi seorang ustadz dan bisa menjadi seorang guru? Definisi sukses itu sangat umum dan luas. Jadi orang sukses itu bukan berarti orang yang EQ-nya, IP-nya sekian. Orang sukses itu bukan orang yang kaya, punya jabatan, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang benar-benar punya niat macam mana dia ketika dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kalau konsep agama itu, orang sukses itu adalah ketika dia meninggal dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itulah orang sukses. Cuma definisi sukses ini kalau kita melihat secara umumnya, orang katakan orang sukses itu ketika dia tamat sekolah, melanjutkan ke SMA, kemudian jadi sarjana, lalu dapat kerja, lalu dikatakan orang sukses. Bahkan pernah terjadi di Indonesia ini, ada orang sukses dalam mendidik anaknya itu, ya kan, 3 orang anaknya itu menjadi orang sukses. Yang pertama kerja di perusahaan ternama di Jepang, yang kedua di Amerika, dan yang ketiga di Inggris. Dan bahkan orang tuanya itu membuat sebuah buku yang judulnya Cara Sukses dalam Mendidik Anak. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ketika anaknya, orang tua istrinya sakit, dia telepon anak yang nomor 1 tidak bisa hadir dengan alasan sibuk, anak yang kedua juga dengan alasan sibuk, dan anak yang ketiga juga dengan alasan sibuk. Lalu ketika sudah meninggal, orang tuanya juga nelpon bapaknya, tolonglah nak datang karena ibumu sudah meninggal. Lalu anak yang pertama mengatakan tidak bisa hadir, anak kedua dan tidak bisa hadir, dan terusnya yang ketiga juga tidak bisa. Nah, ternyata sang penulisnya mengatakan saya gagal dalam mendidik anak saya. Di satu sisi saya berhasil menjadikan mereka orang hebat, tapi di satu sisi saya gagal. Kenapa? Untuk orang tuanya sakit saja, meninggal saja, dia tidak bisa. Jadi yang dikatakan sukses itu adalah apabila kita bisa menjadikan diri kita ini pribadi yang dapat berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Jadi nilai sukses itu bukan tergantung berapa gaji yang dapat kita berikan sama orang tua kita, tapi bagaimana sukses itu adalah ketika konsep hidup kita ini hanya untuk mencari keridhaan Allah. Kenapa? Karena ridho Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Saya rasa seperti itu konsepnya. Saya ingin bertanya lagi Pak, apakah sulit bagi Bapak untuk berdakwah di zaman ini atau bagaimana? Sebenarnya dakwah zaman sekarang ini sangat mudah. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu ketika baginda Rasulullah SAW itu berdakwah, baginda harus dilempari dengan batu, kotoran unta dan sebagainya. Tapi sekarang gampang sekarang. Dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah di mimbar, ya kan. Dakwah itu contoh ketika kita ketemu dengan orang, kita mengajak orang untuk taat kepada Allah, bertemu dengan anak muda. Mungkin kita ketika ketemu anak muda itu kita main gitar dulu sesuai dengan profesi mereka. Lalu ketika terdengar suara azan, kita ajak mereka untuk sholat.
itu juga sudah dakwah. Kita tidak bisa berdakwah melalui forum, tapi kita bisa berdakwah dengan tulisan, buat sebuah puisi yang judulnya tentang Islam. Kita baca selawat, berapa banyak orang dengan baca selawat masuk Islam. Apalagi yang kita bisa berdakwah lagi? Ya mungkin berdakwah dengan membaca syair. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar memegang mikrofon, tapi dakwah itu siapapun bisa berdakwah. Tidak ada orang berdakwah itu tidak hanya untuk ustaz saja. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya untuk ustaz, tapi dakwah itu semua orang bisa ikut dakwah, asalkan mengajak orang untuk taat kepada Allah. Misalnya contoh, ketemu teman di jalan, assalamualaikum, apa kabar, sehat, bagaimana sekarang, yuk kita sholat ke masjid, itu sudah dakwah. Yuk kita berbakti kepada kedua orang tua, itu sudah dakwah. Yuk kita baca selawat bersama-sama, itu sudah dakwah. Jadi konsep dakwah itu bukan hanya megang mikrofon. Kenapa? Karena sekarang zaman sudah maju. Dengan WA kita bisa berdakwah. Assalamualaikum, apa kabar, sehat semuanya. Itu dengan assalamualaikum saja sudah berdakwah itu. Jadi dakwah itu bukan berarti harus kita megang mikrofon, ada orang ramai, tapi dakwah itu adalah kita ketika mulut kita ini mengajak orang untuk taat kepada Allah, itu sudah dakwah. Itu konsep dakwah itu seperti itu. Saya rasa cukup saja Bapak pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya. Iya. Demikian ya, itu saja dapat informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu berudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.